Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Reviana Putri, NPM 20082010002. Di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran tentang audit sistem informasi, kemudian perkembangan audit sistem informasi, framework apa saja yang biasa digunakan untuk melakukan audit sistem informasi, kemudian ada tujuan dari audit sistem informasi itu sendiri. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi sistem informasi yang dimiliki suatu organisasi untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi sesuai dengan standar keamanan, efisiensi, integritas data, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dalam audit sistem informasi ini, biasanya auditor akan mengevaluasi dari berbagai aspek, termasuk kebijakan dan prosedur, kontrol keamanan, manajemen akses, backup data, dan pemantauan sistem. Biasanya hasil dari audit ini berupa laporan yang merinci temuan dan rekomendasi untuk perbaikan. Audit sistem informasi memiliki latar belakang yang berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi atas ketergantungan organisasi pada sistem informasi. Berikut beberapa faktor utama yang menyebabkan perkembangan audit sistem informasi. Yang pertama, ada perkembangan teknologi itu sendiri. Pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara organisasi mengelola dan data. Sistem informasi yang kompleks dan beragam ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih cermat. Kemudian ada keamanan informasi. Meningkatnya ancaman keamanan seperti peretasan dan malware, organisasi selalu perlu memastikan bahwa sistem informasi mereka terlindungi dengan baik. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan. Audit sistem informasi ini akan membantu memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi regulasi ini. Kemudian pengelolaan risiko. Organisasi tentu perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan sistem informasi perusahaan. Audit informasi dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko tersebut. Kemudian ada peran penting sistem informasi itu sendiri. Karena pertumbuhan teknologi yang sangat pesat menjadikan sistem informasi telah menjadi inti dari banyak proses bisnis dan pengambilan keputusan untuk perusahaan atau organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu tuntutan untuk efisiensi. Karena dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, pastinya organisasi perlu memastikan bahwa sistem informasi mereka itu beroperasi dengan efisien. Gunanya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Kemudian, apa saja sih framework yang dapat digunakan untuk melakukan audit? Berikut beberapa framework yang umum yang biasanya dapat digunakan untuk melakukan audit sistem informasi. Yang pertama ada COBIT, yaitu Control Objective for Information and Related Technologies. Framework ini dikembangkan khusus untuk pengelolaan dan audit sistem informasi. COBIT ini menyediakan panduan yang sangat detail tentang bagaimana mengelola dan mengaudit sistem informasi dengan fokus pada pengendalian, manajemen risiko, dan kinerja. Kemudian ada COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission Framework. Framework ini itu memiliki fokus pada pengendalian internal dalam organisasi, termasuk dalam konteks audit sistem informasi.
CUSU ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, ada aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya yaitu ada ISO 27001. ISO ini adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Biasanya, framework ini digunakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi. Kemudian ada ITIL. ITIL ini merupakan kinerja yang digunakan untuk manajemen layanan TI. Biasanya, ITIL ini memiliki fokus pada proses-proses yang mendukung pengelolaan sistem informasi secara efektif. Kemudian yang terakhir ada NIST Cyber Security Framework. Framework ini berfokus pada aspek keamanan cyber dalam audit sistem informasi. Biasanya digunakan untuk membantu organisasi mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari ancaman cyber. Kemudian, apa tujuan dari audit sistem informasi itu sendiri? Secara garis besar, secara umumnya, tujuan dari audit sistem informasi tersebut adalah melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa sistem dapat beroperasi dengan efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, selain itu ada beberapa tujuan utama dari audit sistem informasi, yaitu yang pertama, mengevaluasi efisiensi operasional, kemudian memastikan keandalan dan integritas data. Ini berfokus pada memastikan bahwa data dapat disimpan, diproses, dan dipindah oleh sistem informasi untuk tetap akurat dan terlindungi dari ancaman yang dapat mengubah atau menghancurkan data. Kemudian untuk memeriksa keamanan sistem informasi atau informasi. Tujuan ini itu untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan seperti peretasan atau pelanggaran data. Kemudian ada menilai kepatuhan regulasi. Ini dapat membantu memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi semua peraturan yang berlaku. Kemudian untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait gambaran dari audit sistem informasi itu sendiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.